Baik, selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada sore hari ini saya boleh kembali bertemu dengan saudara melalui persekutuan doa pada sore hari ini di Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan sore ini boleh bertemu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kami, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami ya Tuhan, supaya firman ini berbicara kepada kami secara pribadi dengan jelas. Firman ini akan mengingatkan kami untuk kami tetap setia dan berjalan di jalan Tuhan, mengikuti kehendak dan rencana-Mu. Biarlah firman ini juga akan menegur kami, untuk kami menjalankan kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Berbicaralah kepada kami, berikan pengertian-pengertian baru kepada kami dan hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Engkau sempurnakan di bawah kaki salib-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, renungan kita pada sore hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Nah, kita akan melihat dahulu jemaat Kristen di Tesalonika. Rasul Paulus memuji jemaat Kristen di Tesalonika karena mereka atau jemaat Tesalonika memiliki pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan yang luar biasa di dalam mengikut Tuhan Yesus. Rasul Paulus selalu mengingat jemaat di Tesalonika, selalu mengucap syukur atas keadaan jemaat di Tesalonika. Injil yang diberitakan kepada jemaat di Tesalonika begitu cepat berkembang, bertumbuh di dalam kehidupan mereka, sehingga Rasul Paulus merasa bahwa dia perlu untuk mendorong jemaat di Tesalonika untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan memperhatikan salah satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mari kita akan menyimak bagian ini. Firman Tuhan berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari-hari ini, saudara, situasi kita sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan mungkin. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Kalau kita perhatikan berita-berita di televisi, di koran, atau di media-media online, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang kehilangan pelayanan. Ada banyak orang yang kehilangan penghasilan, usahanya tutup. Mereka harus mem-PHK karyawan. Beberapa orang mengalami penurunan gaji, penurunan penghasilan. Tidak mudah menghadapi situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak orang yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Tapi kita sungguh bersyukur karena Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita supaya kita mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya yakin dan percaya ini bukan sebuah perkara yang mudah untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah bagi kita untuk mengucap syukur dalam situasi kekurangan, dalam situasi tidak menentu, dalam situasi yang sulit saat ini. Tetapi firman Tuhan adalah tetap firman Tuhan yang harus kita turuti, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Dan ketika kita menyelesaikan semua masalah persoalan, melewati semua kesulitan-kesulitan ini, maka di depan sana akan ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang sedang Tuhan berikan untuk kita semua. Kita akan melihat renungan kita saat ini yang saya beri judul Bersyukur Selalu, berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari kita akan perhatikan dua hal nasihat Rasul Paulus yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi. Yang pertama adalah mengucap syukurlah dalam segala hal.
Bersyukur selalu itu berarti mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur adalah output dan bukan masalah perasaan, saudara. Kalau bicara masalah perasaan itu tergantung situasi, kondisi di sekitar kita. Kalau situasinya baik, maka perasaannya akan baik. Kalau situasinya tidak baik, perasaannya akan menjadi tidak baik. Tetapi bersyukur itu bukan sebuah atau bukan masalah perasaan, tetapi merupakan output dari diri kita yang ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam kondisi situasi yang baik, kita perlu mengucap syukur. Dalam kondisi situasi yang tidak baik, kita perlu mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengucap syukur merupakan cara kita untuk memuliakan Tuhan, cara kita untuk mengagungkan Tuhan, cara kita untuk melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak bisa kita selami. Kita tidak tahu masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan dalam kehidupan kita di hari-hari berikutnya. Tetapi dengan mengucap syukur kita akan melihat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sungguh besar, rencana yang indah bagi kita yang percaya kepadanya. Ingat Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala situasi, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya tidak tahu rencana Tuhan apa atas pandemi COVID-19 ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi ketika saya mengucap syukur kepada Tuhan, ketika saya mengucap syukur dalam keadaan seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menyiapkan sebuah rencana yang baik untuk kita di masa yang akan datang. Mari kita akan mengucap syukur dalam segala keadaan. Apa keadaan saudara saat ini? Menyenangkan? Mengucap syukurlah. Atau mungkin kurang menyenangkan, kurang baik. Saudara harus bergumul dengan kesehatan. Saudara harus bergumul dengan ekonomi. Mengucap syukurlah. Karena melalui ucapan syukur, Tuhan akan menyatakan rencana dan kehendaknya. Nasihat yang kedua adalah, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, bersyukur adalah kehendak Tuhan, saudara. Bersyukur adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu selalu ditentang oleh iblis. Saudara, mari kita akan melihat sejarah hidup manusia. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebuah taman yang indah, yang luar biasa. Semua buah-buah dalam taman itu boleh dimakan. Semua buah dalam Taman Eden itu boleh dimakan. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa tidak bersyukur. Tuhan bilang hanya ada satu buah yang tidak boleh dimakan. Tapi karena tidak bersyukur, Adam dan Hawa tergoda bujuk rayu iblis untuk memakan satu buah yang dilarang oleh Tuhan. Saudara, ketika kita tidak bersyukur kepada Tuhan, maka itu adalah cara iblis untuk meruntuhkan iman kita, untuk kita melawan kehendak Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihat yang luar biasa. Dia tahu bahwa iblis tidak suka kita melakukan kehendak Tuhan. Maka dia dengan tegas mengatakan mengucap syukur adalah kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus untuk saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita saat ini mengalami situasi yang sulit, mungkin kita akan sulit untuk mengucap syukur. Tetapi ucapan syukur sebenarnya adalah kehendak Tuhan yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Bukan sebuah pilihan. Hari ini saya bersyukur atau enggak ya? Enggak ada pilihan, saudara. Pilihannya adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan ingat, saudara, iblis akan berusaha untuk membuat kita tidak bersyukur dengan semua yang telah Tuhan beri. Supaya apa? Supaya kita jatuh dalam dosa. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bersyukur selalu dalam situasi, dalam keadaan saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, mengucap syukurlah. Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita sekali.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah dua hal yang menjadi nasihat kepada kita pada sore hari ini, yaitu mari kita akan senantiasa mengucap syukur di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi. Mari kita akan juga mengucap syukur karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara. Dan kiranya di situasi yang sulit ini, Tuhan akan terus menolong kita, sehingga kita mampu untuk bersyukur selalu dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang menimpa kita. Tantangan persoalan tetap ada, tetapi Tuhan memberikan perintah kepada kita, menyatakan kehendak-Nya kepada kita, supaya kita mengucap syukur selalu. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Meteraikanlah di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman ini akan mengingatkan, menguatkan, menegur, dan memotivasi kami untuk kami boleh menjalankan kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.